Kunci cak berfungsi untuk membuka dan menutup rahang cak pada mesin bubut. Alat ini membantu menjepit benda kerja dengan kuat sehingga proses pembubutan dapat berjalan dengan aman dan stabil. Gunakan kunci cak dengan memasukkannya ke lubang cak lalu putar untuk mengencangkan atau mengendurkan rahang. Lakukan pada beberapa titik agar tekanan jepit merata dan benda kerja tidak bergeser. Kesalahan yang sering terjadi adalah memutar terlalu kuat, menjepit tidak merata, dan meninggalkan kunci menempel di cak. Hal ini beresiko menyebabkan kunci terlempar dan membahayakan operator. Kunci rumah pahat berfungsi untuk mengencangkan dan mengatur posisi pahat pada tool post. Dengan alat ini, pahat bisa terpasang kuat sehingga proses pemotongan lebih aman dan stabil. Gunakan kunci dengan memasukkannya ke baut pengikat tool post, lalu putar untuk mengencangkan atau mengendurkan. Atur tinggi dan posisi pahat, kemudian kencangkan kembali hingga pahat tidak bisa bergerak. Kesalahan umum adalah mengencangkan terlalu longgar, posisi pahat tidak sejajar, atau lupa mengunci kembali setelah mengatur. Hal ini dapat membuat pahat bergeser saat pemotongan dan membahayakan operator serta benda kerja. Pahat rata kanan digunakan untuk pembubutan rata pada sisi kanan benda kerja. Pahat ini cocok untuk proses pemotongan memanjang dan menghadapi permukaan secara presisi. Pasang pahat pada tool post dengan posisi mata pahat sejajar dengan sumbu mesin. Arahkan pahat ke sisi kanan benda kerja, lalu lakukan pemakanan secara bertahap agar hasil permukaan lebih halus. Kesalahan umum adalah ketinggian pahat tidak tepat, sudut pahat tidak tegak, dan pemakanan terlalu dalam. Hal ini dapat menyebabkan getaran, hasil kasar, atau pahat cepat tumpul. Senter bubut berfungsi sebagai penahan ujung benda kerja agar tetap stabil saat diputar. Alat ini membantu mengurangi getaran dan menjaga presisi pembubutan pada benda kerja yang panjang. Pasang senter pada spindle atau tailstock, lalu sejajarkan dengan ujung benda kerja. Dorong tailstock hingga senter masuk ke titik senter benda kerja. Kemudian kunci agar posisi tetap kokoh. Kesalahan umum adalah titik senter tidak tepat, tekanan tailstock terlalu longgar atau terlalu keras, dan senter tidak diberi pelumas. Akibatnya, benda kerja bisa bergeser atau senter cepat aus. Palu karet berfungsi untuk mengetuk benda kerja atau komponen tanpa merusak permukaan. Alat ini digunakan untuk penyetelan ringan, meratakan posisi, atau melepaskan bagian yang tersangkut. Gunakan palu karet dengan memberikan ketukan ringan dan terarah pada area yang ingin di-setel. Pastikan pegangan kuat dan hentakan tidak berlebihan agar hasilnya tetap presisi. Kesalahan umum adalah memukul terlalu keras, mengenai area yang tidak tepat, atau menggunakan palu yang sudah aus. Hal ini bisa menyebabkan permukaan rusak atau penyetelan jadi tidak presisi.
Langkah awal sebelum memulai proses pembubutan adalah melakukan pengecekan kelengkapan toolbox. Pastikan semua peralatan yang dibutuhkan seperti kunci cak, kunci rumah pahat, pahat bubut, senter bubut, palu karet, dan perlengkapan pendukung lainnya berada dalam kondisi lengkap dan juga siap digunakan. Pengecekan ini penting untuk memastikan proses kerja berjalan aman, lancar, dan tidak terhambat karena kekurangan alat. Kesalahan yang sering terjadi saat mengecek toolbox adalah tidak memeriksa alat satu persatu, mengabaikan kondisi alat, dan melewatkan barang yang rusak atau hilang. Akibatnya, pekerjaan bisa terhambat di tengah proses. Pastikan semua alat lengkap, tidak retak, dan masih layak pakai. Simpan alat pada tempatnya agar tidak berceceran dan menghindari risiko tersandung atau terluka saat bekerja. Setelah memastikan toolbox lengkap, langkah berikutnya adalah mengecek kondisi mesin bubut. Pastikan mesin bubut dalam keadaan bersih, tidak ada sisa serpihan logam yang mengganggu, dan semua bagian bergerak dengan baik. Periksa kelistrikan, putaran spindle, kondisi cak, tailstock, serta sistem pelumasan. Pengecekan ini dilakukan untuk menjamin mesin bekerja optimal dan mengurangi risiko kerusakan atau kecelakaan saat proses pembubutan berlangsung. Kesalahan umum saat mengecek kondisi mesin adalah hanya melihat sekilas tanpa memastikan kebersihan, pelumas, dan kelayakan komponen. Hal ini membuat masalah kecil tidak terdeteksi dan bisa mengganggu proses pembubutan. Pastikan mesin dalam keadaan mati sebelum pengecekan. Periksa kabel, saklar, pelumas, dan area kerja agar bebas dari benda asing. Ini penting untuk mencegah kecelakaan saat mesin dinyalakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemasangan pahat pada rumah pahat atau toolbox. Pastikan pahat yang dipilih sesuai dengan jenis pembubutan yang akan dilakukan. Pasang pahat pada posisi yang tepat, kemudian kencangkan menggunakan kunci rumah pahat agar pahat tidak bergeser saat proses pemotongan berlangsung. Pastikan tinggi pahat sejajar dengan pusat benda kerja untuk menghasilkan potongan yang presisi dan aman. Kesalahan saat memasang pahat biasanya terjadi karena posisi pahat tidak sejajar dengan sumbu mesin, kunci toolbox tidak dikencangkan, atau pahat terlalu menonjol. Ini dapat menyebabkan getaran dan hasil pemotongan yang tidak presisi. Pastikan mesin dalam keadaan mati, gunakan kunci yang sesuai, dan kencangkan toolbox hingga pahat benar-benar kuat. Hindari menempatkan tangan terlalu dekat ke area pemotongan untuk mencegah resiko cedera. Setelah pahat terpasang, tahap berikutnya adalah memasang benda kerja pada cak mesin bubut. Letakkan benda kerja secara tepat di antara rahan cak, kemudian kencangkan menggunakan kunci cak hingga terjepit kuat dan tidak mudah bergeser. Pastikan posisi benda kerja lurus dan seimbang untuk menghindari getaran berlebihan saat dibubut. Jika diperlukan, gunakan senter bubut untuk menambah kestabilan pada ujung benda kerja. Kesalahan saat memasang benda kerja biasanya karena penjepitan tidak merata, posisi tidak senter, atau rahan cak tidak dikencangkan pada semua titik. Hal ini membuat benda kerja mudah goyang saat proses pembubutan. Pastikan mesin mati, gunakan kunci cak dengan benar, dan pastikan benda kerja terjepit kuat sebelum dinyalakan. Selalu lepaskan kunci cak setelah digunakan untuk mencegah kecelakaan. Tahap selanjutnya adalah mengatur putaran spindle sesuai dengan jenis material dan diameter benda kerja. Pilih kecepatan putaran yang tepat pada panel kontrol mesin agar proses pemotongan berjalan stabil dan hasil bubutan lebih halus.
Putaran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan paha cepat aus, sedangkan putaran yang terlalu rendah membuat permukaan kurang rata. Oleh karena itu, penentuan putaran harus disesuaikan dengan kebutuhan pembubutan agar aman dan optimal. Kesalahan yang sering terjadi saat setting putaran adalah memilih RPM yang tidak sesuai dengan jenis material dan diameter benda kerja. Ini bisa membuat permukaan hasil bubut kasar atau paha cepat aus. Pastikan mesin dalam kondisi berhenti sebelum mengubah putaran. Atur RPM sesuai rekomendasi, kencangkan semua pengunci, dan jauhkan tangan dari spindle saat mesin mulai berputar. Setelah semua pengaturan siap, langkah berikutnya adalah menyalakan mesin bubut. Hidupkan mesin bubut melalui tombol atau saklar utama. Lalu amati putaran spindle untuk memastikan berjalan dengan stabil tanpa getaran berlebihan. Dengarkan suara mesin, pastikan tidak ada suara abnormal yang menandakan adanya gangguan. Penyalaan mesin dilakukan sebagai pengecekan akhir sebelum pahat mulai menyentuh benda kerja, sehingga proses pembubutan dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Kesalahan yang sering terjadi saat penyalaan mesin adalah tidak memastikan semua komponen sudah terkunci, benda kerja belum terjepit kuat, atau putaran belum diatur. Hal ini bisa menyebabkan getaran keras dan hasil kerja tidak aman. Sebelum menyalakan mesin, pastikan area aman, kunci cak sudah dilepas, dan operator berdiri di posisi yang benar. Nyalakan mesin secara perlahan dan perhatikan suara serta getarannya untuk memastikan semuanya normal. Kacamata safety adalah alat pelindung pribadi yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya seperti debu, serpihan logam, percikan bahan kimia, atau partikel lain saat bekerja. Kacamata ini dirancang khusus agar tahan benturan dan memiliki lensa yang kuat serta jelas agar tidak mengganggu penglihatan. Biasanya dipakai di lingkungan kerja seperti bengkel, laboratorium, atau area konstruksi untuk mencegah cedera mata. Kacamata safety membantu menjaga kesehatan mata dan mengurangi risiko kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan kerusakan permanen. Penggunaan kacamata safety sangat penting sebagai bagian dari protokol keselamatan kerja. Wearpack adalah pakaian pelindung kerja yang biasanya berupa baju atau jas lengkap dengan celana. Dirancang untuk melindungi tubuh pekerja dari kotoran, bahan kimia, percikan panas, atau bahaya lainnya di tempat kerja. Wearpack terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, dan nyaman dipakai agar pekerja tetap aman dan bebas bergerak. Pakaian ini sering digunakan di industri manufaktur, konstruksi, laboratorium, dan sektor lainnya yang memerlukan pelindungan ekstra. Selain melindungi tubuh, wearpack juga membantu menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Penggunaan wearpack merupakan bagian penting dari protokol kesehatan kerja untuk mengurangi risiko cedera dan paparan berbahaya. Sepatu safety adalah alat pelindung kaki yang dirancang khusus untuk melindungi kaki dari cedera akibat benturan, tusukan, atau tergelincir saat bekerja. Sepatu ini biasanya dilengkapi dengan pelindung ujung kaki atau toe cap dari baja atau bahan kuat lain untuk mencegah cedera jika benda berat jatuh. Selain itu, sepatu safety dibuat anti-slip dan tahan terhadap bahan kimia atau panas, tergantung dengan jenisnya. Penggunaan sepatu safety penting di lingkungan kerja seperti pabrik, konstruksi, dan area industri lainnya untuk menjaga keselamatan kaki. Dengan memakai sepatu safety, resiko kecelakaan kerja pada kaki dapat diminimalisir secara signifikan.